Ya, itu dari pengalaman kerja, Bu ya. Dari pengalaman kerja. Dulu kan kerjanya di apotik, dilanjut ke toko jamu. Nah, terus di pertengahan tahun 2008, nah itu memutuskan untuk buka usaha jamu sendiri karena satu ya keluarga, biar bisa mengurus keluarga, jadi tidak ikut orang melulu. Di tahun 2008 buka usahanya di Cokolio, jamu sama obat-obat. Nah, setelah itu ya berjalanlah lancar kayak gini ya, dari kecil bisa besar dan namanya usaha juga ada ini ya, pasang surutnya kayak gitu, terus ada si kecil juga, jadi waktunya untuk apa ya, wirawiri. Nah, itu juga menjadi sebuah kendala kayak gitu. Akhirnya di tahun 2021 memutuskan untuk pindah usaha ke sini di rumah. Untuk merintis lagi ini biar tidak jamu aja sama obat aja, kita melihat situasi tempat gimana, kondisi itu gimana. Selain jamu sama obat, apa ya, oh ada banyak anak kecil, akhirnya ini apa, ciki-ciki kayak gitu, jajanan buat anak kecil. Terus oh apa ya, buat keperluan apa, rumah tangga kayak gitu, keperluan dapur kayak yes, mie instan atau apa kayak gitu ya. Dan alhamdulillah dengan ditekuni sedikit akhirnya berantaklah ke sembako kayak gitu. Sangat mendukung sekali keluarga, soalnya kan daripada ikut orang, terus keluarga juga sedikit banyak juga keteteran kayak gitu kan ya, sangat-sangat mendukung kayak gitu. Ya kan waktu itu kan suami juga kerja, jadi ya dari penghasilan suami itu kayak gitu yang kita olah, juga kita buat modal gimana ya, agak-agak kesulitan juga gitu. Kasarnya kayak gini ya, kita kan juga modalnya waktu buka usaha itu modalnya juga minim banget kayak gitu. Jadi untungnya penghasilan dari suami itu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus hasil dari saya buka usaha itu, nah itu sebagian kan itu nanti diputer lagi buat apa ya, pula. Terus juga harus menyisihkan, ditabung, dan alhamdulillah di situ saya nabungnya itu di sawiran. Pertama karena pelayanannya itu ya ramah. Terus nah, kenapa saya memutuskan untuk buka usaha sendiri ya, karena di situ saya selain punya pengalaman di kerja, saya selain punya pengalaman bagaimana kerja apa ya, meracik jamu kayak gitu. Nah, di situ saya juga belajar untuk pengelolaan keuangan. Nah, jadi di waktu saya buka usaha sendiri, saya di situ juga sudah bisa mengelola antara pemasukan dan juga pengeluaran keuangan gitu. Tuh enaknya di sawiran itu tiap hari kita itu didatangi oleh pegawainya sawiran untuk dibantu menabung ya semampu kita kayak gitu. Jadi kita mampu waktu itu kita mampu 5.000, ada modal 5.000 ya, kita nabung 5.000 kayak gitu tiap hari didatangi. Jadi kan nggak kerasa lah, ibaratnya kita jajan. Nah, kita jajan, kita taruh di tabungan kayak gitu. Jadi ya sangat-sangat membantu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga masih tetap
di Sawiran karena sudah sangat-sangat membantu, benar-benar membantu keuangan pengelolaan keuangan saya gitu. Cibuhar. Nah, ini yang sampai bertahan sampai sekarang ini, dan saya benar-benar puas itu ya si Pintar. Nah, jadi dulu itu waktu anak saya yang pertama itu pernah ikut si siswa, tapi itu dulu waktu buka usaha, awal-awal buka usaha, jadi keuangan memang benar-benar belum ini, dan juga belum tahu rasanya nanti gimana ya masukin anak ke sekolah yang lebih, ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu ya. Jadi pernah siswa terus keluar lagi kayak gitu itu, tapi kalau Cibuharnya tetap. Dan untuk anak yang kedua itu mulai tahun 2016 itu sudah siswa. Nah, jadi ada siswa hampir tiap tahun saya buka. Jadi untuk si Pintar itu 2016, 2017 buka lagi, 2020 kalau nggak salah buka lagi. Terus ada itu sekarang yang namanya apa itu si Pena. Nah, si Pena itu kalau nggak salah juga ada 2, terus siswa juga ada lagi. Terus itu apa Mbak yang deposit Pak, Cemerlang. Nah, Cemerlang juga ada. Nah, untuk apa pinjaman itu apa, Smart. Nah, Smart itu juga sampai sekarang pun juga masih berlaku Smart. Kita harus bisa benar-benar memahami keuangan dulu ya, pengelolaan keuangan kayak gitu. Jadi berapapun hasil jualan kita hari ini, kalau bisa itu disisihkan untuk ditabung. Berapapun itu, biarpun itu rame, biarpun itu sepi, itu harus ada yang disisihkan. Terus juga kita harus bisa melihat situasi, kondisi, nah kayak gitu. Jadi kayak jamu kayak gitu ya, oh sekarang itu musimnya apa, musimnya itu kayak pancaroba kan banyak orang sakit apa kayak gitu. Nah, oh kita harus siap siap yang seperti ini kayak gitu. Oh ini musimnya anak-anak liburan sekolah, itu biasanya apa, oh itu jajanannya kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi ya yang pertama ya pengelolaan keuangan, yang kedua pintar-pintar melihat situasi sama kondisi, dan yang terpenting jangan pernah berkecil hati. Nah, aku pasti bisa. Nah, gitu.